Kenapa orang-orang Rusia tergila-gila dengan baju training olahraga atau Adidas? Halo YouTubers, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan moga sehat dan lancar selalu urusan kalian semuanya. Selamat datang kembali di channel Populer 7 ini. Di sini kami akan memberikan kumpulan info, berita sejarah, dan pengetahuan populer di sekitar kita. Setiap negara mempunyai sejarah dan keunikannya masing-masing. Bahkan kebiasaan berpakaian mereka dalam kesehariannya ternyata mempunyai sejarahnya sendiri loh. Salah satunya adalah negara Rusia. Kalau kita perhatikan kebiasaan berpakaian olahraga yang di Indonesia kita kenal dengan baju training juga menjadi kebiasaan keseharian mereka dan ternyata tidak terlepas dari perjalanan sejarah kebudayaan di sana. Kali ini kami akan menyampaikan bagaimana romantisme pakaian olahraga Adidas menjadi bagian dalam keseharian masyarakat di Rusia. Namun sebelumnya mohon dibantu dengan subscribe, like, dan share-nya ya agar kami dapat lebih berkembang dan kalian dapat mengikuti info-info menarik lainnya dari kami. Romantisme antara Adidas dan Rusia bermula pada era Uni Soviet. Merek olahraga asal Jerman itu benar-benar menggemparkan bagian timur negeri tirai besi. Kala itu, tak ada seorang pun yang menduga bahwa Adidas akan menjadi ciri khas dunia kriminal Rusia. Karl Lagerfeld, direktur kreatif rumah mode Chanel, pernah berkata, "Sweatpants atau celana jogging adalah tanda kekalahan, sehingga Anda membeli beberapa celana jogging. Jika memang demikian, berarti banyak orang Rusia yang tak punya pegangan dalam hidup mereka." Di Rusia, khususnya di luar kota-kota besar, budaya tracksuit atau setelan olahraga hampir tak ada hubungannya dengan aktivitas olahraga. Kebanyakan orang justru memakainya sebagai pakaian sehari-hari dan ini seolah-olah sudah menjadi simbol nasional. Meski tak semua orang memakai setelan jas Adidas di Rusia, terutama akhir-akhir ini, foto-foto di situs 9GAG itu sungguh lucu. Penggunaan tracksuit di negara ini memiliki reputasi yang berbeda. Tracksuit justru hampir dianggap sebagai setelan berkelas. Kenapa? Kembali pada era Perang Dingin, tepat sebelum Moskow menjadi tuan rumah Olimpiade 1980, Adidas menandatangani sebuah kesepakatan dengan pemerintah Soviet dan memasok tim nasional negara itu dengan seragam bergaris-garis. Sebetulnya, ini tak berarti bahwa Leonid Brezhnev, pemimpin Soviet kala itu, suka melihat atlet-atlet Soviet bertanding dengan bahan pakaian buatan Barat. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kualitas tekstil di bagian timur negeri tirai besi jauh lebih rendah. Uni Soviet berusaha keras menghapus tanda-tanda kapitalis pada seragam atlet-atlet mereka. Karena itu, satu garis pada logo Adidas dibuang sehingga hanya tersisa 2 garis saja. Di luar dugaan, upaya itu ternyata tak membuat rakyat Rusia mengingkari kenyataan bahwa atlet-atlet jagoan mereka selalu mengenakan Adidas. Pasca Olimpiade, popularitas merek ini pun sontak melonjak di Uni Soviet. Pada awal tahun 80-an, tracksuit Adidas menjadi gaya pakaian paling trendy. Tentu saja, membeli setelan semacam ini secara legal tidak mudah. Karena itu, seluruh industri tekstil berlomba mengeluarkan produk tiruan yang lebih murah. Seperti pada saat Olimpiade, 3 garis yang mencirikan Adidas dibuang dari segala jenis pakaian. Jadi, bagi beberapa orang beruntung yang mampu membeli produk yang asli, mereka akan merasa seolah-olah mengenakan setelan jas mewah. Pemerintah tentu tak tertarik dan memandang merek itu sama seperti celana jeans, bubble gum, dan barang-barang barat lainnya. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan sekalipun ada slogan yang berbunyi "Top Ketonosit Adidas, Zapra Rodinu Prodas".
Siapapun yang memakai Adidas sama dengan menjual tanah airnya besok. Setelah Uni Soviet runtuh, tracksuit termasuk merek-merek selain Adidas menjadi sangat populer di dunia kriminal. Kebanyakan tahanan akan menggunakan tracksuit karena banyak penjara yang tidak memiliki seragam. Selain itu, selama tahun 90-an, beberapa mantan atlet terpaksa berbuat kriminal demi menyambung hidup dan mereka mengenakan pakaian yang sama seperti saat sedang dalam pelatihan. Lama-kelamaan, tracksuit pun menjadi model pakaian pimpinan-pimpinan perusahaan. Biasanya, perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh mafia. Karena itu, jika kalian pernah melihat ilustrasi yang menggambarkan seekor kucing tambun dengan pakaian olahraga Adidas di sebuah ruang rapat, ini tak terlalu mengada-ngada. Bukan cuma itu, bandit-bandit kelas teri atau yang biasa disebut jobnik juga mengenakan pakaian yang sama. Namun, orang-orang jobnik tentu hanya mengenakan tracksuit palsu murahan yang bisa didapat dengan mudah di pasar-pasar. Fenomena ini kelak melahirkan lusinan meme yang mencela merek-merek seperti Adidas, Abibas, dan merek-merek palsu lainnya. 10 tahun lalu, seorang pengguna Rusia menulis di Love-Hate-Ru, Anda tidak bisa berpakaian ini ke teater atau pernikahan. Tapi, sebagai pakaian sehari-hari, kenapa tidak? Namun, waktu berlalu dan popularitas tracksuit sebagai pakaian sehari-hari pun menurun. Pada Oktober 2017, Pavel Gorchev mencantumkan daftar orang-orang yang memakai tracksuit selain mereka yang benar-benar berolahraga di Quora.com. Orang-orang jobnik, bandit, dan orang-orang yang berpergian dengan kereta jarak jauh. Memang banyak orang Rusia yang mengenakan tracksuit di kereta api sekalipun mereka bukan orang jobnik. Viktor Watstein, seorang profesor ilmu sosial, menjelaskan dewasa ini tracksuit dianggap sebagai setengah seragam publik, sedangkan kompartemen kereta adalah setengah ruang publik. Itu sebabnya mereka saling cocok mungkin, namun memakai pakaian semacam itu memang nyaman. Inilah sebabnya kenapa tracksuit tak akan pernah mati di Rusia. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh pengguna Twitter Viktor Guberniev, karena kehidupan di Rusia sebagai berlari di atas lintasan dengan rintangan tak berujung, sehingga memakai tracksuit mungkin menjadi relevan. Terlepas dari segala lelucon yang tersebar luas, pada umumnya tracksuit kini hanya menjadi digunakan oleh orang-orang kelas bawah di Rusia. Namun, setelan olahraga ini masih merupakan sumber kesenangan yang tak terbatas untuk orang lain. Nah YouTubers, demikianlah tentang romantisme pakaian training dan masyarakat Rusia. Menarik bukan? Jika kalian suka, tolong dibantu dengan like dan komentarnya ya. Kalau sekiranya kalian tidak suka, silahkan dislike dan berikan komentar terbaik kalian bagi kami. Terima kasih.